Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah komputer akuntansi. Setelah saudara kemarin mendaftar akun di langkah yang pertama, kemudian langkah yang kedua, berikutnya saudara memahami fitur-fitur yang ada di Accurate. Kemudian silahkan langkah yang ketiga saudara lakukan unduh data awal ya. Setelah unduh data awal, langkah yang keempat kita akan men-setup awal dan impor data dari data yang telah saudara unduh. Pastikan saudara sudah ada database-nya yang sudah saya buatkan masing-masing mahasiswa. Saudara cek, kalau di tempat saya database-nya ini banyak sekali karena saya sebagai dosen pengampu di sini saya bisa mengontrol masing-masing dari pekerjaan saudara lewat database saya ya. Coba diklik ya, kita klik. Oke, kalau sudah diklik, ada 6 langkah pada setup awal ya. Dari mulai mengisi info perusahaan, fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan, dan akun perkiraan. Kita mulai langkah yang pertama pada info perusahaan. Silahkan saudara isi info perusahaan sesuai kasus yang ada di modul, yaitu kasus dari PT Surya Furniture. Ya, coba kita lihat modulnya. Nih ya. Kita lihat, kita isikan aja ya, PT Surya Furniture. Level distribusinya adalah distributor. Bidang usahanya ketik aja other ya. Other. Kemudian faksimilenya di sini telepon, diisi email, mata uang rupiah, tanggal mulai data ya. Tanggal mulai data kita perhatikan baik-baik, jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Nah, 31 Desember 2018 ya. 31 Desember 2018 ya. Periodenya Januari sampai Desember, kemudian Jalan Kelapa Gading DKI, ketik aja DKI ya, kode posnya setelah terisi semua, cek sekali lagi PT Surya Furniture, level distributor, bidang usaha ada dan lainnya, telepon, faksimil, email, mata uang, data mulai 31 Desember 2018 ya. Periode akuntansi Januari sampai Desember, alamatnya. Kalau sudah lanjut. Klik ya. Oke. Lanjut. Kita mengisi langkah yang kedua pada fitur dasar. Untuk mempermudah, silakan saudara buka
lagi. Nah, bikin gini aja. Kebijakan akuntansinya di fitur dasarnya di sini menggunakan SGD, Singapore Dollar, kemudian PKP berarti PPN ya, memungut dan membayar PPN, aset diakui. Ada 3. Kita lihat mata uang asing, klik, kita lihat, tek aja SGD, Singapore Dollar, kemudian PPN, kemudian yang ketiga aset ya. Ini saya kecilkan. Apakah perusahaan mencatat aset perusahaan? 3. Klik, ada 3 yang diklik ya. Kalau sudah, pastikan betul, lanjut. Kemudian kita masuk pengisian ke langkah yang ketiga di setup penjualan. Setup penjualan ini ada 5 ya. Ada penawaran penjualan dibuat dan dikirim melalui pelanggan. Mengakui retur penjualan ya. Perusahaan menghitung komisi salesman, menghitung dan membayar. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu. Oke, penawaran diklik, retur diklik ya. Menghitung membayar komisi. Oke. Melalui jasa pengirim. Kemudian ada syarat tenggang waktu 5 ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Sudah sesuai. Kalau sudah, lanjut. Ya. Kalau sudah lanjut, step yang keempat, men-setup di pembelian ya. Ini ada 3. Bagian gudang membuat permintaan, bagian accounting membuat purchase order kepada pemasok, kemudian dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses melalui jasa pengiriman atau forwarder. 3 ya, yuk klik. Oke, yang kedua diklik, yang ketiga klik. Pastikan sudah 3 yang diklik, lanjut. Berikutnya setup setelah pembelian adalah persediaan ya. Setup persediaan kalau saya fullkan ini ya. Kita lihat persediaan ada 3, punya gedung depan belakang, perusahaan memproduksi dan merakit barang, perusahaan menghitung nilai persediaan dengan metode FIFO. 3 ya, yuk kita klik, kita setup persediaan kalau full seperti ini. Lebih 1 gudang, kemudian merakit barang, kemudian FIFO. Nah, gudang, merakit barang, FIFO. 3 ya, kita coba cek. 3 persediaan. Ya, 1 2 3. 1 2 3. Oke, lanjut. Nah, kemudian fitur yang terakhir ya yang kita set up adalah akun perkiraan. Di akun perkiraan, perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki. Berarti bukan menggunakan daftar otomatis yang disediakan oleh Accurate. Ya, berarti ini dihilangkan. Ya, dihilangkan. Oke, kalau sudah saudara lihat, kalau sudah selesai. Kita tunggu prosesnya.
kalau sudah berarti saudara mendapat informasi berkaitan nih, selamat datang di Accurate Online. Ya, tidak perlu ditampilkan lagi, tutup. Ya, kalau saudara menghendaki, nah ini berarti kalau ada seperti ini berarti menandakan jaringan internet tidak stabil ya. Nah, jaringan internet tidak stabil, oke saja. Nah, ini ditutup aja ya. Tapi kalau saudara menghendaki di sini saudara mau mempelajari lebih lanjut menggunakan Accurate Online, di sini saudara bisa menggunakan ya. Ini fiturnya ada apa saja ya. Kemarin sudah saya jelaskan satu persatu ya. Nah, ini ada apa saja fitur-fiturnya. Saudara bisa lihat di sini. Ya, menyimpan, rincian jurnal, cetak, dan lain sebagainya. Nanti silakan saudara bisa klik. Kalau sudah tidak perlu ditampilkan lagi, ditutup aja. Tutup ya. Nah, ini ditutup saja jendelanya. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mengimpor data awal yang telah kita miliki di awal ya pada Excel. Untuk melengkapi data perusahaan Anda, ikuti instruksi pengisiannya sebagai berikut. Ya. Yang pertama, kita lihat coba yang mau kita impor adalah daftar akun. Ya, daftar akunnya di Excel tampilannya seperti ini. Apakah setelah kita impor sama atau tidak? Ya. Yang pertama, yuk kita klik impor akun. Ya, kemudian kita lihat akunnya kemarin ditaruh di mana. Oke, ya. Ya, daftar akun. Kita klik open. Sudah masuk ke sini. Ya. Di sini saudara coba pahami, dibaca satu persatu ya. Sebelum proses impor, persiapkan hal sebagai berikut. Ini sudah pemetaannya sudah sesuai, pemetaan yang kita punyai ya, sudah sesuai dengan pedoman ini. Unggah, kita unggah. Kalau sudah unggah, kita lihat apakah pemetaan kita sudah betul. Nah, coba kita cek di sini. Ada kode akun induk, nama, tipe akun, ya, tipe akun, mata uang. Sudah ada, ya sudah sesuai. Kalau sudah, lanjut. Jangan lupa lakukan centang. Ya, di sini ada keterangan centang lakukan update. Ya, centang sudah, lanjutkan. Oke, semua data berhasil diproses. Kita tutup ya kalau sudah. Tutup. Lanjutkan yang kedua, kita mau mengimport daftar pemasok. Yuk, impor pemasok, diklik. Kita cari data daftar pemasok.
Open. Sudah, unggah. Pemetaannya sudah sesuai ya. Nama, mata uang, saldo awal, nomor faktur, sampai dengan saldo awal per tanggal. Daftar pelanggannya sudah lengkap. Apakah pemetaannya ini dicek sudah sesuai? Lanjutkan. Jangan lupa centang, lakukan update data, centang. Oke, kalau sudah, lanjutkan. Kita tunggu. 6 data berhasil diproses ya. 1 2 3 4 5. Ini ada 6 data ya, berhasil diproses. CV berkah abadinya ini ada 2. Ya, 6 data ini berarti mulai dari saldo awalnya. 1 2 3. Oke, tutup kalau sudah berhasil. Selanjutnya kalau kita sudah impor pemasok, berikutnya impor pelanggan. Impor pelanggan, kita cari. Centang, jangan lupa ya, nanti ya, unggah. Lanjutkan. Pemetaannya sudah sesuai. Centang, lakukan update. Pelanggan umum, berkah abadi, CV utama, PT Sentosa. Sudah sama, sudah dicentang ya, jangan lupa lanjutkan. Oke, berhasil. Tutup. Berikutnya kita akan mengimpor barang dan jasa. Barang dan jasa di sini ada kategori, berarti kita mengisi kategori persediaan, ada kursi dan meja, kursi, meja, gudang, depan, belakang. Oke, untuk mengimpor barang dan jasa ini langkahnya beda ya. Jadi saudara perhatikan. Mulai dari mana? Bukan langsung mengimpor barang dan jasa, tapi masuk ke sini yuk. Persediaan barang dan jasa. Ya, persediaan. Oh, sorry. Kita melihat kategorinya dulu. Kita masuk ke persediaan, modul persediaan. Kita mengisi kategori barang. Kita isi kategori barangnya. Kursi. Klik simpan. Meja. Klik di sembarang tempat. Simpan. Kita mengecek. Nah, di pojok hijau ya, di sini tadi ada kursi, meja, umum tidak masalah ya. Oke, lanjut, ini ditutup. Setelah itu kita menginput, setelah kategori kita menginput gudang ya. Nah, ini ditutup aja. Masuk ke persediaan, gudang, cari gudang. Gudang, depan, klik sembarang, simpan. Gudang,
belakang. Klik sembarang. Ya. Belakang. Oke. Simpan. Kita cek. Ceknya lihat di nih. Ya, klik. Berarti punya gudang, belakang, depan, ini utama ya. Jadi sudah input kita sudah betul. Kemudian kita lakukan pengimporan data. Bisa lewat tadi ya, kita tutup dulu. Bisa impor lewat sini. Klik impor barang dan jasa. Bisa nanti saudara masuk ke persediaan barang jasa. Ya. Klik hijau di sini. Impor data. Silahkan mau lewat depan tadi boleh atau lewat di sini boleh. Impor data Excel ya. Tadi di mana? Saudara cari daftar barang, open ya. Kalau sudah unggah pemetaannya di sini sudah sama ya. Kategori barang, nama barang, kuantitas ya. Sudah sama. Kalau sudah, lakukan lanjut. Jangan lupa dicentang. Lakukan update ya. Centang lakukan update di sini. Kalau sudah, lanjutkan. Kita tunggu prosesnya. Pastikan jaringan internet saudara stabil ya. Kita tunggu sebentar. 12 data berhasil diproses ya. Kemudian tutup. Ya, sudah. Di sini kursi-kursi, meja-meja. Ya. Oke, kalau sudah kita tutup dulu aja. Ini berikutnya kita akan mengimpor. Untuk data aset tetap ya. Ini kita sama mengisi kategorinya dulu, masuk ke modul aset tetap. Kemudian aset tetap, kategori aset diisi sama seperti tadi. Tanah, klik sembarang, simpan. Gedung, klik sembarang, simpan ya. Kemudian peralatan, klik sembarang, simpan ya. Kalau sudah, kita cek tanah, gedung, peralatan sudah sesuai. Nah, ini bisa oke. Kalau sudah, ini bisa ditutup ya. Nah, kita mengimpornya untuk aset ini juga tadi sudah saya katakan di awal, aset berbeda pengimporannya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke modul aset tetap ya. Hijau ini diklik ya. Kemudian impor data, impor dari Excel. Kita lihat yang diimpor. Daftar aset tetap, open ya. Untuk aset tetap sendiri ini yang tidak ada, coba kita lihat, tidak ada centangnya ya. Kita unggah, pemetaannya sudah sesuai, lanjutkan. Tidak ada pemetaannya ya, lanjutkan.
Oke, berarti 4 data awal sudah diproses ya. Terdiri dari Jalan Kelapa Gading, berarti tanah ya, kantor ya, Rukan, AC Shop, komputer. Kita lihat coba di ini tuh. Kalau sudah ini tutup ya. Nah ini. Rukan, Jalan Kelapa Gading, kemudian AC komputer. Jadi sudah sesuai. Langkah berikutnya, kalau sudah sesuai ini ditutup aja ya. Ini sudah, kalau sudah tadi kan sudah selesai, bisa saudara tutup. Oke ya. Langkah berikutnya kita lihat yuk. Saya besarkan. Juga saudara pahami melakukan proses akhir bulan ya. Melakukan proses akhir bulan ini pada dasarnya akan apa? Proses akhir bulan ini apa ya? Sama pada saat saudara belajar akuntansi, proses akhir bulan ini adalah penyesuaian khususnya pada penyusutan ya. Nanti kita melakukan proses akhir bulan sebentar ya. Yuk lanjut. Cara melakukan proses akhir bulan berarti kita lihat ya neraca induk sekontronya ya. Neraca induk sekontronya setelah dilakukan proses akhir bulan ini akan menghasilkan, bisa dicek di modul saudara 17737310000 ya. Ini setelah dilakukan proses akhir bulan. Bagaimana caranya? Kita cek dulu, kita lihat dulu. Masuk ke neraca induk sekontro. Dari mana? Laporan ya. Kemudian daftar laporan, keuangan di sini, kemudian cari neraca induk sekontro. Per tanggal lihat 31 Desember 2018 ya. 31 Desember 2018 filternya harus diisi, sesuaikan tanggalnya. Kalau sudah tampilkan. Di refresh ya. Oke, saudara lihat data sebelum dilakukan proses akhir bulan adalah 1850891. Kalau data saudara sudah betul, impornya sudah betul, data sebelum dilakukan akhir bulan datanya adalah 1850891. Kita lihat belum ada proses akhir bulannya tadi apa? Penyusutan. Belum ada ya, ini 0 ya. Nah, ini 0. Kita lihat di modul coba, setelah dilakukan proses akhir bulan, itu di modul
Ya, ada penyesuaian sebesar 77 ya. Akumulasi penyusutannya 77.160.000 ya. Coba kita lihat yuk. Di sini kita lihat. Ini di modul ya. Ini data di accurate sebelum proses akhir bulan. Mari kita lakukan proses akhir bulan. Ini tidak usah ditutup, nggak apa-apa. Tidak usah ditutup. Kita lakukan proses akhir bulan. Caranya bagaimana? Yuk, proses akhir bulan. Lihat di sini. Proses akhir bulan. Masuk ke modul perusahaan. Ya. Cari proses akhir bulan. Diklik. Ya. Lihat di situ. SGD-nya sudah betul. 9.800. Ini ya, sudah sama. Bulannya kita pilih bulan Desember, tahunnya 2018. Oke ya, bulan, tahun jangan lupa diisi. Kalau sudah sesuai, kita lakukan proses akhir bulan dengan menyimpan. Bulannya ya, Desember 2018 ini sudah. Oke, simpan. Proses akhir bulan berhasil disimpan ya. Kita lihat, coba kalau sudah, lihat saudara, kalau sudah yang terlanjur ditutup tadi buka laporan neraca induk sekontro. Kalau yang belum, ini diklik. Diklik, kita refresh. Kalau sudah di refresh, lihatlah perbedaannya. Tadinya yang 0, setelah dilakukan proses akhir bulan muncul perhitungan penyusutan ya. Jadi pada hasil setelah proses akhir bulan 1773731 ya. Di sisi sebelah pasifa sama 1773731. Kita bandingkan dengan yang ada di modul. Apakah sudah sama? Nah, ini yang modul ya, ini ya, modul kompak 1773731. Oke, kalau sudah sama, berarti indikasi untuk impor data, setup awal data saudara sudah sesuai. Ya, berarti kalau sudah sesuai, minggu depan kita akan mulai untuk input transaksi pembelian. Oke, selamat mencoba. Semangat ya. Oke, semangat. Saya yakin semangat. Kalau sudah sama, berarti indikasi pekerjaan saudara sudah betul. Mungkin ada yang menemukan permasalahan, bagaimana kalau tadi pada impor awalnya ada yang tidak mau ya, ada yang gagal. Kalau impor awalnya ada yang gagal, indikasi pada saat saudara download itu tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Berarti saudara tadi yang gagal itu diunduh ya. Yang gagal kan nanti pada saat ada yang gagal itu diunduh ya. Buka file errornya, kemudian simpan kembali ya. Data yang error tadi saudara tadi
hilangkan. Data yang error, ada keterangannya error itu saudara klik, saudara del, kemudian kembali impor data yang error tadi. Ya, mudah-mudahan tidak mengalami data error. Karena kadang pada saat mengimpor data setelah data error ini juga agak susah-susah gampang ya. Kalau saya paling gampang ya bikin database baru. Ya, bikin database baru. Ya, nanti silakan saudara mencoba, semoga berhasil impor datanya. Ya, kalau yang tidak berhasil, silakan saudara bertanya atau konsultasi di grup WA. Oke, gitu aja. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.